Alhamdulillah Bu ya, baiklah hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati nanti Bu jalan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau saya akan melakukan proses supervisi Bu. Adapun tujuan saya lakukan itu yaitu adalah untuk mengetahui terus mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan Ibu dalam proses pembelajarannya itu nanti Bu, apa tujuan pembelajarannya Bu? Baik ya, berarti pertanyaannya tujuan pembelajaran. Jadi sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, materinya itu adalah disintegrasi judul utamanya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan apa itu disintegrasi, pemberontakan apa saja. Yang kedua tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi apa-apa saja pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga tentunya siswa itu nanti dapat menganalisis ya apa-apa saja yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka yang mengancam integrasi atau keutuhan bangsa. Gitu ya. Cukup jelas tujuan dari pembelajarannya yang Ibu sampaikan. Terus area pengembangan dan keterampilannya itu pembelajarannya seperti apa Bu? Jadi area pengembangan nanti yang akan saya gunakan yaitu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua itu adalah keterampilan. Pertama ya pengetahuan yang menguraikan tentang apa-apa saja gitu pemberontakan yang pernah terjadi. Sementara keterampilannya nanti siswa dapat mengidentifikasi, hasil diskusinya juga nanti dapat disampaikan menurut kreativitas mereka masing-masing. Terus Bu, strategi pembelajaran yang seperti apa nanti Ibu akan terapkan di kelas pembelajaran Ibu nanti? Ya, strategi yang akan saya gunakan ini ada dua ranah ya Ibu ya, kayak itu strateginya itu strategi berdiferensiasi. Jadi di sana bisa kita lihat bagaimana perbedaan atau diferen anak ya, bagaimana keterampilannya dalam nanti menghasilkan hasil diskusi mereka gitu. Bagaimana juga keaktifan siswa nanti bisa kita lihat di sana ya. Karena ada anak ini yang pemalu tapi dia bisa menghasilkan karya gitu dengan lewat tulisan, atau ada yang berani berbicara mungkin dalam bentuk penjabaran dia berbicara gitu. Ya, jadi metodenya pembelajaran yang Ibu lakukan adalah diferensiasi ya Bu, dimana di situ Ibu akan melakukan penilaian seperti Ibu sebut tadi, bukan hanya di konten atau produk anak itu aja ya Bu ya, tapi kita menilainya juga dari prosesnya. Ya, karena memang ada anak yang tidak bisa menghasilkan produk tapi dia cakep tuh dalam prosesnya. Bagus sekali Bu, rasanya tak sabar lagi nak masuk kelas Ibu nih. Ya Bu ya. Terus tadi metodenya, terus kan kalau melakukan metode itu kan tentu ada media yang akan diperlukan. Kira-kira apa sih media yang Ibu apa nanti perlukan? Ya, sebelum kalau untuk media nanti Bu ya seperti biasa ya, kita nanti pakai Infocus, ada juga laptop ya, pastinya laptop Infocus, nanti ada penayangan video. Nanti dari video itu anak bisa melihat apa yang dia tangkap gitu ya. Setelah itu nanti juga anak boleh menggunakan handphone dalam saat melakukan tugas berkelompok mengerjakan LKPD-nya gitu. Terus nanti juga saya sediakan ada media karton, siapa tahu mereka itu tidak menulis di buku tapi membuat skema di karton gitu. Banyak sekali media yang akan digunakan Bu ya, ada laptop, ada juga pemutaran video nanti ya pakai Infocus. Tentunya juga dia menggunakan buku juga ya Bu. Iya, buku itu dia pasti. buku paket ya. Nanti dia akan membuat produknya sesuai dengan yang dia inginkan lah ya, seperti pakai karton atau dia pakai media HP tadi. HP. Ya, sesuailah apa yang minat dan yang disenanginya. Kira-kira itu Bu, kapan Ibu akan melakukan belajarnya itu, kapan itu akan dilaksanakan? Insya Allah kalau tidak ada halangan, karena sesuai dengan yang akan ke depan nih itu hari Selasa ada jam saya, hari Selasa tanggal 30 jam ke-4 dan ke-5, jadi ada 2 jam pelajaran gitu ya.
Jadi ada di hari Selasa Bu ya, tanggal 30 Juli ya. Itu di jam ketiga dan jam keempat itu siang apa pagi? Pagi itu. Pagi, ya, oh pagi. ya. Oh. Masih Baiklah, fresh, nanti kita membuat janji lagi nih Bu ya. Iya, nggak Nanti apa-apa. saya akan ke kelas Ibu nanti ya. Baiklah Bu, apa yang didapat gitu dari percakapan pasca kita hari ini Bu? Pernah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Maria Siska, CGP Angkatan 10 SMA 2 Eno. Baiklah, saya sudah bersama dengan Ibu guru sejarah di SMA 2 Eno, yaitu Ibu Erdelpi Sepriani. Di mana Ibu ini yang akan saya observasi nantinya. Di mana di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, langsung saja saya akan bertanya, dan ibunya sudah hadir di sini, sangat cantik sekali ibunya. Ya baik Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya sehat. Oh iya, Ibu tinggal di mana Bu? Di Sungai Salak. Oh di Sungai Kebetulannya Salak. orang Intil Oh juga. orang Intil juga, iyalah ya. Gini Bu, saya nih mau wawancara sedikit, ada yang mau ditanyakan dengan Ibu nih. Apakah Ibu ada waktu? Ya, bersedia ya. Bersedia. Saya bersedia. Terima kasih Bu ya. Ini Bu ada pertanyaan sedikit nih Bu sebelum kita melakukan observasi nanti ya Bu. Ya. Yang pertama tuh Bu, apa tujuan dari Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, dari pembicaraan kita hari ini ya tentunya saya dapat gambaran lah bagaimana persiapan ke depannya nih, dari materinya nanti kelasnya yang akan saya tempat Ibu nanti observasi, medianya ya, videonya juga nanti saya cari yang bagus lah Bu ya, yang kekinian gitu Yang ya. kekinian. Jadi persiapan intinya Bu, yang udah terbayang nih, tergambarkan apa yang akan kita lakukan nanti di hari Selasa. Jadi menarik itu pembelajarannya. Jadi saya tidak sabar lagi nih nanti melakukan datang ke kelas Ibu. Ini Bu, dari yang sekarang kita lakukan ini adalah pra-observasi. Nanti ada observasinya, yaitu yang saya datang ke kelas lihat Ibu ngajar tuh ya. Ya, baik, Ibu. Nanti setelah itu ada lagi Bu, nanti yang akan saya tanyakan itu namanya pasca observasi. Oh, iya. Ya, itu bukan untuk menjadi ngejudge, enggak, bukan Iya. evaluasi, supaya kita ada apa sih umpan baliknya gitu, biar kita sama-sama belajar Iya. Bu. Nanti saya juga tahu kan saya kekurangan saya juga menambah banyak ilmu. belajar Iya. juga dengan Ibu nantinya gitu ya. Itu saja mungkin hari ini Bu, nanti kita atur ulang lagi jadwal kita untuk kita bisa melakukan ini ya. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya hari ini Bu. Saya mau undur diri dulu Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan siapkan dulu dan berdoa. Siap gerak. Sebelum belajar, mari kita menjelaskan doa mulai. Salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Aman? Aman.
Ada masih yang ingin ada keperluan keluar, posisi duduknya gimana, nyaman? Ada tampar ya? Alhamdulillah udah bersih ya. Kapten hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Yoga dengan Eliza. Yoga informasinya apa? Sakit Bu. Yoga sakit. Eliza sakit. Sakit. Ada izin ya? Ada. Oke. Hari ini pembelajaran sejarah sesuai dengan materi kita, bab kita, pertemuan kita juga. Pertemuan pertama ya di bab 1 ya. Minggu kemarin juga sudah ada kita bahas sedikit mengenai pengantar materi apa saja yang kita bahas pada semester ini. Dan tepat pada pertemuan pertama bab 1 materinya adalah ini ya, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Minggu kemarin juga udah ibu bahas sedikit ya kulitnya ya. Poin kita itu adalah ini, ancaman disintegrasi bangsa ya. Nah dari sini bisa kita lihat, nah kalau poin yang kita bahas itu ada 3 ya, latar belakangnya dibagi ke dalam 3 ya. Ini dia ya, KD kita pada pertemuan ini adalah yang 3.1, yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain itu pemberontakannya ya, ada PKI di Madiun, DITI, APRA, MDASIS, RMS sampai G30 SPI. Nah untuk tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah setelah menyimak nanti ada media pembelajaran kita putarkan, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ya minimal 4 ancaman disintegrasi. Ini kan ada banyak nih, nah minimal 4 kamu paham. Yang pertama, yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis berbagai ancaman disintegrasi berdasarkan 3 jenis, berdasarkan ideologi, kepentingan dan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, setelah kami melakukan diskusi kelompok nanti, diharapkan peserta didik ya mampu menyajikan hasil diskusinya, merekonstruksi ulang laporan berupa baik dalam bentuk tabel, dalam bentuk media ada karton atau pakai media elektronik ya. Diharapkan bisa. Ya. Oke, selanjutnya ini dia, kelihatan ya, kelihatan materi kita ya. Ini peta konsepnya, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dari tahun 48 sampai 65, keterangan dan gejolak yang ada di dalam negeri ya, berdasarkan ideologi, kepentingan dan sistem pemerintah. Namun sebelum itu ya, sebelum kita bahas ini semua, yang perlu kita bahas adalah sesuai dengan materi temanya ya, apa sih disintegrasi itu? Itu dulu kan, karena judul kita disintegrasi. Apa disintegrasi bangsa itu? Ada yang udah pernah tahu apa itu disintegrasi? Lawan katanya adalah integrasi. Ada disintegrasi, ada integrasi. Ayo, ada yang bisa angkat tangan? Ya, apa itu disintegrasi? Ya, siapa? Boleh? Integrasi artinya masuk, menyatu, persatuan, itu integrasi. Nah lawan katanya kalau yang satunya menyatu berarti yang satunya lagi siapa? Keadaan yang tidak bersatu padu. Keadaan yang tidak bersatu padu. Kata lainnya perpecahan. Integrasi bersatu sementara disintegrasi perpecahan. Seperti itu, gampang ya. Nah ini dia. Nah integrasi, upaya mewujudkan penyatuan ya berbagai kelompok budaya sosial dalam suatu wilayah
ya yang membentuk suatu identitas nasional. Identitas apa? Bangsa Indonesia. Itu lawan katanya tadi adalah disintegrasi. Upaya memecah atau lepasnya suatu bagian wilayah ingin melepaskan diri. Nah itu dia, ya. Negara yang merusak keutuhan itu tadi. Paham ya sampai di situ ya? Itu pengertiannya. Nah, berikutnya ya. Ibu ambil contoh nih yang masih hangat sekarang. Ya. Papua. Apa kejadian di Papua sana? Tembak menembak, bahkan orang tua yang punya anaknya masuk angkatan, ibaratnya TNI, pasti was-was. Anakku dikirim ke Papua ya. Karena tantangannya memang sampai di sana bisa jadi sasaran penembakan oleh orang tidak dikenal yang kita sebut dengan KKB. Apa kepanjangannya? Kelompok kriminal bersenjata. Kelompok kriminal bersenjata. Benar. Itu dulu namanya adalah OPE. Apa itu? Organisasi Papua Merdeka. Lalu namanya kelihatan kan? Merdeka. Berarti keluar dong. Iya, ingin merdeka sendiri. Itu yang sampai sekarang masih gitu. Tadi kita lihat di TV ya. Pos polisi diserang sama anggota KKB. Dan yang paling lucu lagi kemarin ibu lihat nggak sengaja itu di berita. Keluarga KKB ditangkap sama polisi, minta denda 3 miliar dan bagi berapa puluh ekor. Dia yang hebat, dia pula yang minta denda. Ya. Padahal yang merusak mereka kan? Nah, tapi itu semua kenapa bisa terjadi? Berarti tetap ada latar belakang. Kenapa orang Papua ingin keluar? Kenapa? Ibu bilang lagi pernah dengar yang namanya di Aceh sebelum ada tsunami. Gerakan Aceh Merdeka. Ada juga ujungnya merdeka. Ingin keluar juga. Kenapa? Ditegur Tuhan kena tsunami baru. Ya, baik sekarang. Ya, baru kita bangun lagi. Ada lagi yang pernah dengar apa? RMS yang nggak pernah kalau kita 17 Agustus mereka nggak pernah ngibarin bendera Republik Maluku Serikat. Ini merdeka juga. Jadi ya tidak mudah menjaga keutuhan bangsa karena Indonesia itu luas dengan segala macam perbedaannya, latar belakangnya ya. Jadi ada beberapa hukum yang menginginkan ya mungkin mereka di balik itu bilang oh ini keadilan udah kita keluar aja. Jadi itu ancaman dan itu terjadi bukan hanya saat sekarang. Bahkan kalau kita lihat tadi yang di sini itu ada banyak sebelum Indonesia seperti sekarang ini ya, setelah kita merdeka. Dan itu semua terjadinya setelah kita merdeka kan? Nah, ternyata tidak gampang setelah berdiri negara Indonesia, tidak mudah mempertahankannya, bahkan setelah merdeka berjalan menuju sukses. Nah, kita bisa bilang sekarang kita sudah merdeka dan nyaman, tapi tetap aja ada tantangan disintegrasi, perpecahan. Oke? Untuk ya kita lihat cuplikan video berikut. Di sini ada kumpulan beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Oke, kita perhatikan ya. Tolong diperhatikan. Ya, pakai baju. Dimajukan. Dimajukan nanti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dengan Allah dan ya, walaupun kita di kondisi pandemi seperti sekarang. Ayo, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregangkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang telah membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Jangan mau dibunuh semuanya. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa berpandang. Nah, itu dia video singkat. Itu kumpulan dari berbagai pemberontakan yang ada di Indonesia. Banyak kan? Banyak. Banyak. Coba apa yang bisa kalian dapat dari video singkat tadi? Ayo, apa? Yang dimunculkan apa aja tadi? Jenis pemberontakan. Apa lagi? Jajahan, ini kan tadi ceritanya setelah Indonesia merdeka. Kata-kata Soekarno tadi yang terakhir apa? Apa? Kalau mau jadi orang Islam jangan dia gila agama. Satu orang yang besar suaranya. Ayo kata-kata terakhirnya. Oke, sukses saja. Hah? Berat. Musuh terberat Adalah rakyat sendiri. ya, Aidil. Musuh terberat adalah bangsa sendiri yang mengikuti budaya orang lain atau budaya barat. Salah satunya ya. Musuh terberat adalah bangsa sendiri yang mengikuti budaya lain. Itu ada karena dia tadi dengar ada kata-kata kalau jadi orang Arab apa tadi? Kalau jadi jangan menjadi orang Arab. Yang rela membunuh bangsa sendiri. Kalau lihat orang sekarang ini lagi K-pop ya, Korea, jangan jadi orang sana, tetap jadi orang Indonesia. Itu budaya. Itu secara halus ya. Yang terjadi fenomena mungkin di generasi sekarang. Kalau kamu suka, jangan jadi orang itu tetap jadi diri orang Indonesia. Itu kamu. Nah, tapi kalau ini di zaman pakai senjata, ya musuh terbesarnya adalah kalau saya katanya lebih gampang melawan bangsa asing. Jelas tembak aja orang Belanda. Tembak aja langsung siapa? Siapa yang pernah datang ke Indonesia? Jepang, Inggris, usir aja. Tapi yang paling berat setelah kita merdeka ternyata melawan bangsa sendiri yang ingin keluar, yang ingin memisahkan diri. Makanya nanti boleh kalian lihat tugas di kelompoknya. Bagaimana sih cara penugasannya? Itu tidak ada yang langsung ditembak. Dilakukan pendekatan dulu, ya. Dibawa berunding, dipanggil. Kalau enggak, ya terpaksa harus dikejar. Seperti yang KKB sekarang itu kan dikejar tuh. Kenapa? Karena dia melawan, ya. Iya, ditembaknya kita. Jadi ditangkap. Kalau bisa belum dibunuh ya kita hukum, kita adili gitu. Jadi ada prosesnya. Nah, terus apa lagi yang kita dapat dari video tadi? Banyak kan jenis-jenis pemberontakan. Yang kamu ingat aja tadi apa? Ditulis PKI. Nah, PKI itu ternyata ada dua. Ada PKI di Madiun, ada G3 tulis PKI. Apa lagi? APRA. Angkatan Perang Ratu Adil. Ada lagi, bahkan ada tokohnya tadi kan? Musuh. Ada Musuh. Ada siapa lagi tadi? Amir. Nah, mari kita
kita lihat satu-satu ya jenis pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Dimulai dari yang paling muda ya. Tahun 48 itu pemberontakan PKI di Madiun. Nah, itu tokohnya Amir, Syarifuddin dan Musso ya. Pemerintah ini dilancarkan operasi militer ya. Mereka membentuk kekuatan militer yang namanya untuk melakukan penggulingan kekuasaan atau kudeta itu perlu kekuatan militer. Banyak yang ikut. Ayolah ikut kami aja. Ngapain Indonesia kita baru merdeka? Sejahtera? Belum. Makan udah enak? Belum. Baju udah bergaya? Belum. Ya, jadi bagaimana supaya negara maju itu gampang mereka masuknya ya ke masyarakat. Ayo kalau mau ini ngapain kita membangun negara susah masih miskin. Mending berdiri sendiri, kita punya wilayah ya. Terus itu tujuan PKI itu namanya aja Partai Komunis Indonesia, otomatis ingin merubah ideologi. Kalau Pancasila gini aja, mending komunis. Coba lihat tuh sana Rusia katanya, kuat negaranya, mau pakai gitu, mau. Jadi masyarakat waktu itu gampang diajak ya. Di PKI di Madiun, tapi akhirnya bisa diberantas, ditangkap musuhnya dan diadili. Ini singkat saja ya, nanti kamu yang cari yang lainnya. Nah yang kedua ada namanya DI Darul Islam garis miring Tentara Islam Indonesia. Dari namanya aja tentara sama. Tapi ini tujuannya tadi ingin merubah menjadi negara komunis, sementara DITI ingin merubah menjadi negara Islam. Karena waktu ingat ya, waktu kita merdeka, Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan berdasarkan syariat Islam. Tapi menurut tokoh kita itu tidak satu, agamanya dibuang. Apa yang dibuang? Syariat Islamnya. Tapi ada beberapa tokoh oknum yang tetap ingin mendirikan Islam, dan karena kita mayoritas Muslim, jadi tokohnya si ini, bapak ini Sekar Maji Marijan Kartowirsubiryo yang awalnya ada di Jawa Timur menjadi pelopor. Kita dirikan aja negara Islam sesuai dengan syariat Islam, pasti lebih makmur, pasti lebih enak, pasti lebih damai. Rekrut lagi tentara ya, mulai dilakukan pelatihan. Akhirnya berkembang DITI ini menjadi yang paling besar di setiap daerah. Ada di Kalimantan. Jadi kalau lihat videonya ya, ada di Kalimantan, ada di Aceh, ada di Sulawesi, Jawa tuh Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, ini pemberontakan. Nah, itu dia. Terus yang ketiga ada pemberontakan G30 SPKI. Pernah dengar? Nah, apa yang paling kalian ingat di G30 SPKI? Lubang buaya, apa lagi? Pembantaian Jenderal Benar Islam Fauzan. Berapa jenderalnya? 6. Tapi korbannya ada 7. Nah, ini gambarnya kan? Nah, ini sering muncul di setiap buku sejarah ada kan? Ada. Bahkan dulu ditempel di sini. Digelari sebagai pahlawan revolusi. Ya. Berikutnya, ada lagi pemberontakanmu ada banyak ya. APRA, pemberontakan Ratu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil kepanjangannya. Perang juga di dalamnya pasti ada tentara. Nah ini pemimpinnya ini ya, Raymond Westerling, bukan orang kita. Ada nampak nih kan, orang yang memprovokasi orang Indonesia. Latar belakangnya ketidakpuasan perjuangan terhadap kebijakan Republik Indonesia Serikat. Karena waktu itu kita belum negara kesatuan seperti sekarang, tapi negara serikat. Nah, jadi jalannya pemberontakan, membunuh ratusan pasukan divisi Siliwangi dan menguasai beberapa wilayah di kota Bandung. Ratusan, ya, divisi Siliwangi. Berarti ini pejuang pada saat pejuang kemerdekaan, habis dibasminya. Kejam nggak dong? Ngeri kan kalau kita bayangkan setelah merdeka, wow, masih berat perjuangan Indonesia. Ya. Dan ini Westerling, ya, pernah dengar nama Westerling nggak? Ada itu ya, kadang keluar di beberapa ulasan tentang sejarah di TV. Westerling itu nama tokoh dari orang Inggris.
Nah, ini dia memanfaatkan orang Indonesia yang percaya dengan ramalan. Apa ramalannya? Ya, ramalan waktu sama seperti Indonesia mau berdatangi sama Jepang. Apa si Jayabaya bilang apa? Nanti akan datang Bandai-bandai. Iya, bantai-bantai itu selamat datang ke Jepang. Kita terima Jepang itu dengan senang hati karena si Jayabaya bilang apa? Nanti akan datang bangsa kulit putih juga, pendek, sipit. Nah, sebelumnya kan bule orang Belanda datang memerintah seumur jagung yang akan membawa kemerdekaan. Jadi Belanda angkat kaki, datang si Jepang kita sambut. Kenapa? Karena nanti kita akan merdeka setelah ini. Senang awal-awal kita kedatangan bangsa Jepang. Senang, tapi terakhir setelah itu lebih kejam ternyata daripada Belanda. Oke, masih langsung kita lanjut saja. Ya. Ada lagi pemberontakan RMS, ya. Ada juga PRRI, ya. Pernah dengar kan? Pernah. Ada lagi BFO, negara federal yang ada di Indonesia, dan itu sudah rangkum di handphone yang dibagikan dan di buku kalian masing-masing. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya. Tidak? Ada pertanyaan? Belum? Pada tegangi apa kita sedikit dulu? Iya. Iya. Boleh. Ya. Sebelum kita buka sedikit dulu. Ayo cari kursinya yang benar. Dulu. Yang di belakang. Kursinya. Yang di belakang. Ya. Oke, yang semangat, ayo berdiri semuanya. Oh, ini tadi ya. Kita coba. Coba ya. Boom. Keluar. Boom. Boom. Keluar. Oke. Ya, berarti bisa ya? Coba 3 kali. Ya. Oke, siap? Belum. Taruh penanya. Ya. Keluar. Keluar. Boom. Boom. Keluar. Boom. Pen.
Salah kawannya kamu ini. Semangat Tama. Oke. Yes. Ya. Kalau saya nama sah. Boleh. Bum. Bum. Lap. Bum. Lap. Bum. Hey. Ada empat. Pergi lagi nih? Ya. Nah, sini Nus. Nus. Nus itu. Hah? Ini sini. Makanya menang kan, kota berdoa. Nah, yang ini berarti tersangkanya, ya. Nanti pertanyaan. Ya, pertanyaannya yang gampang saja, yang tadi. Ya, ada kamu punya ini. Ya, ada pertanyaannya yang pertama. Rebutan lagi ya. Ya, disuruh rebutan. Disuruh rebutan. Pengertian disintegrasi. Nah, perpecahan. Perpecahan gampang kan? Nah, kesana belakang. Nah, yang ketiga ini. Yang muda, iya. Yang tadi aja ya. Ketua PKI Bu. Tahu dia. Pemberontakannya lagi heboh sekarang. 1, 2, 3, lewat. Siapa? Pemberontakan yang ada terjadi masih ada sampai sekarang. Yang heboh tadi diceritain. Apa? OPM atau KKB. Menang, ayo. Betul kan? Dia tadi yang tak bisa jawab ternyata bisa jawab. Sini. Ya, dua lagi oke. Dua. Sebutkan 2 pemberontakan yang kamu tahu dari yang dijelaskan tadi. Ayo, betul. PKI sama TPI. Ya, satu ditambahin ya. Ada joget. Ya, sini siapa ya? Bella, kamu mau apa Bella? Nggak mau ngapa-ngapain? Hah? Nah, kamu jelaskan saja apa yang dapat kamu tangkap dari yang tadi. Apa saja? Apa saja? Ayo apa aja? Mau nama pemberontakan, nama tokoh, silakan. Kok tremor? Itu beda tangannya. Apa yang disampaikan tadi? Yang kita bahas tadi tentang apa? Pemberontakan. Kata lainnya adalah disintegrasi. Udah ya, oke. Nah, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Udah mulai ini kan, tidak tegang lagi kan? Halo guys. Tanya kalian kelompok ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Nah, ini dia. Tugas kalian adalah ya mengelompokkan setiap pemberontakan yang sudah ibu jelaskan tadi, ya, sesuai dengan data tadi yang sudah ibu bagikan. Apakah dia termasuk atau mana saja termasuk pemberontakan ke dalam berdasarkan ideologi, terus pemberontakan yang berdasarkan kepentingan apa saja, dan pergolakan yang ketiga pemberontakan berdasarkan sistem pemerintahan. Kan ada banyak tadi ya, ada PKI, ada APRA, ada ALJIS, sampai ke ada PRRI dan DFO. Nah, kalian mengelompokkan yang pertama kelompok 1, ibu bagian sini saja ya. Kelompok 1 ini pemberontakan yang berdasarkan ideologi. Kamu boleh cari latar belakangnya, bentuk pemberontakan
kelompok 2 pergolakan atau pemberontakan berdasarkan kepentingan, dan yang ketiga berdasarkan sistem pemerintahan. Apa saja ya, kamu boleh duduk berkelompok ya, dan hasilnya nanti terserah. Kamu boleh dalam bentuk media elektronik atau lewat aplikasi, boleh juga secara manual. Itu tadi sudah siapkan, ada yang mau pakai karton, ada Bu katanya kelompok 1 ya, silakan kerja kelompok. Ibu kasih waktu sekitar 10 atau 15 menit duduk berkelompok. Udah dibagikan tadi kan PPT-nya? Sudah, silakan berkelompok ya, sini terus sini. 1 kelompok 2. Ya, kelompok 1 rencananya akan dibuat seperti apa? Pakai karton ya. Oke. Berdasarkan video. Kelompok 2. Dalam bentuk apa hasilnya? Poster ya. Di sininya buka satu. Tidak. Kelompok 2 dalam bentuk poster. Kelompok 3. Kelompok ya dijalankan ke kelompok-kelompok biar nampak lagi kerjanya. Maju kan ini. Jalan-jalan aja. Lihatkan ke kelompoknya. Bawa maju, syuting orang tuh mukanya. Ini tadi dalam berdasarkan yang belum tadi berdasarkan apa? Poster materinya. Kepentingan. Ada apa aja pemberontakannya yang kalian dapat? Pokoknya jangan sampai kena itu. NRI sama RRS. Ya. Kalian yang kelompok ketiga berdasarkan sistem pemerintahan. Berarti ada yang tidak senang, rakyat salah satu daerah yang tidak senang dengan pemerintahan akhirnya memutuskan untuk memberontak, ya kan? Ada saja. KKB Bu. UPM. Sistem pemerintahan sesuai yang kamu punya. PRRI berpesta dengan BFO, ya. Kalau yang terbaru oke lah, KKB juga masuk di situ, ya. Ya. Awalnya tas ini udah gini ya. Lesus. Sidik. Oh iya. Panjangan tuh. Sekalian ya, nanti kan kita ada diskusi dengan kelompok lain. Kamu jelas boleh bertanya dengan kelompok yang kedua kan. Dan ya, kamu kan boleh kamu cari tahu tentang diskusi. iPhone apa itu? Oh ya sendiri.
Oke, ini tadi kelompok satu. Pemberontakan berdasarkan ideologi. Apa saja pemberontakannya, prosesinya? DITI, ada PKI, D13 PKI. Ya, ini bentar lagi selesai kan? Sudah. Nanti punya satu orang yang untuk merepresentasikan ke depan atau di sini aja, jadi itu juga nggak apa-apa. Ya, di sini aja. Terus juga karena kita diskusi nanti berarti ada tanya jawab, ya. Yes. Sudah selesai. Pos dulu, udah selesai. Udah selesai. Kalau kalian sudah kan? Udah tinggal ibu. Videonya di pos aja. Kalau yang sudah. Materi yang kalian kelompok dapat masing-masing bisa dijelaskan. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Coba lihat ya hasil kerja kelompoknya. Tuh syuting, itu di syuting, dekatkan. Bawa Ini ya. terus itu. Nah, Mudah-mudahan aja karena ini ada sebut ya, oke. Ada yang bisa menjelaskan satu orang? Ya. Cepat Del, tinggal baca aja Del. Oke Del. Del, di sini aja Del. Nah, ya. Kelak. Selesai kasih dulu. Lah kau pikir laki-laki. Mana Del? Sini Del. Beda kepada jauh-jauh aja. Ideologi. Alat lagi. Hah? Alat. Mela aja lu. Ya udah. NML. Nah, itu aja. Katakannya sampai itu. Oke, ya untuk kelompok 1 ini hasil kerja kelompoknya bisa dijelaskan oleh Aidil Fadila. Silakan Aidil, boleh dipegangkan Aidil, apa apa lah. Ya, ya. Terampak. Pegang Riz, ini Riz. Dulu sini Riz. Ya. Aja. Pemberontakan berdasarkan ideologi. Ada 3, apa aja Din? Ada 3, yaitu 1. DI atau TKI, TII. BI, TI, Transparan sih. PKI medium Enggak. dengan G30 PKI, SPKI. Nah, TII latar belakangnya. Latar belakangnya ingin merubah ideologi Pancasila berdasarkan syariat Islam. Nah, kalau PKI Madiun latar belakang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Ya. G30 latar belakangnya ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Tokohnya yang di bawah sekali, ya kan? Oh ya.
kelompok PKI Mediun. Amir Syarifuddin dengan Muso. G30 Tokohnya G30 adalah DN Aidit ya, DN Aidit dan Kolonel Untung. Oke ya, itu dia hasil Jangan lupa follow guys. ya, hasil diskusi kelompok dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ya, ini berdasarkan ideologi. Ada 3, ada yang bertanya? Oke. Raja. Ya. Singkat saja. Apakah PKI masih ada atau tidak sampai sekarang? Dan kenapa PKI itu dilarang? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. PKI, nah, apakah masih ada sampai sekarang dan kenapa dilarang? Ayo, kelompok 1 bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Iya, ada. Silakan. Berdiri. Nah, dengarkan yang lain, kelompok 3 dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada karena sesuai dengan tujuan ingin mengubah ideologi menjadi komunis, sementara ideologi kita Pancasila. Apakah masih ada sampai sekarang? Berarti masih ada? Masih ada? PKI? Masih ada? Nggak ada kan? Dilarang ya, organisasi yang dilarang karena tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Kelompok 2, terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi menggunakan beban kepentingan. Ya, silakan boleh dijelaskan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempelajari tentang pemberontakan berdasarkan kepentingan. Berdasarkan kepentingan itu terbagi menjadi 2, ada pemberontakan Andi Aziz dan RMS. RMS Republik Maluku Selatan. Oke. Latar belakang dari keduanya itu ada Andi Aziz. Latar belakangnya itu tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar mereka yang dijadikan pasukan APRIS atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Serikat di negara Indonesia Timur. Sedangkan latar belakang RMS adalah ingin mendirikan negara sendiri. Tokohnya, kalau dari Andi Aziz ada Andi Aziz sendiri. Sedangkan untuk tokoh di RMS ada 3 orang, yaitu Sumokil, Jehamutu, dan Frans Tutuhatunewa. Oke, dari kelompok lain apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa sih RMS ini mendirikan negara sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab. Pertanyaannya dari kelompok 1 tadi, kenapa sih RMS ini Gampang. mendirikan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena yang mendorong sama ketika dia rakyat Maluku untuk memisahkan perbedaan agama. Salah satunya ya, perbedaan agama. Karena kita tahu di sana mereka agamanya mayoritas Kristen. Mereka merasa didiskriminasi, ya.
dua. Selanjutnya ini yang terakhir. Ini yang agak berbeda, udah kirim ke ibu mereka buat pakai aplikasi Canva ya. Bisa lihat di depan ya. Udah dikirim ke ibu, ini dia. Mereka pemberontakan berdasarkan sistem pemerintahan yang tidak sesuai lah ya dengan mereka. Ada dua pemberontakannya, yaitu PR. Saya akan mempresentasikan dari kelompok saya tentang pemberontakan berdasarkan sistem pemerintahan. PRRI atau Pemesta. Latar belakang: kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat seperti sentralis pemerintah pusat pada waktu itu. Pemerintah pusat terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lain dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Cara mengatasinya, operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasution merebut basis pendukung PRRI. Pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan kepada bekas pemberontak PRRI sehingga banyak yang menyerahkan diri. Tokohnya: 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Batjen Mual. BFO. Latar belakang: persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal. Cara mengatasi: 14 April 1949 dilakukan pertemuan delegasi Belanda dan RI yang diawasi PBB. 22 Juni 1949 pertemuan kedua menghasilkan keputusan kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat. Contoh Fatwa. Oke, itu dia. Ada dua ya, PRRI, Pemesta dan BFO. Ya, PRRI itu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Revolusioner perubahan ya. Nah, BFO penyanyi federal. Nah, ini bentuk negara federal ya, negara yang lain lagi. Nah, yang PRRI ini yang bersama kayak DIY, mana terbelakangnya aja berbeda. Ya, DIY ingin mengubah ideologi bangsa, sementara PRRI cemburu dengan pemerintahan pusat yang selalu mementingkan Pulau Jawa. Sehingga pemberontakan mereka ini kenapa yang bersama, karena luas ya terjadi di berbagai daerah. Bisa kita lihat dari tokohnya di bawah itu ya, ada Dewan Banteng. Mereka bentuk dewan di Sumatera namanya Dewan Banteng. Ya, di Sumatera Barat Dewan Banteng, di Sumatera Utara Dewan Gajah. Ya, di mana lagi? Sumatera Selatan Dewan Garuda. Dewan Garuda dan Sulawesi Utara Dewan Manguni. Nama-nama hewan ya, gajah, banteng. Hewan yang kuat lah dipilih. Harapannya berarti bisa menyaingi pemerintah. Kan gitu juga. Tokonya masing-masing sudah ada ya. Mungkin kalian perhatikan nama Hussein, Simbolon, Barlian, itu tokoh-tokoh pemberontak yang berani zaman dulu. Sementara di BFO itu ada tokohnya namanya Panmuk di sini ya. Oke, itu kelompok 3 silakan ya. Ada yang ikut saja boleh. Silakan. Oh, ada dari kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 izin bertanya, apa yang dimaksud dengan garis manok? Garis
Ya. Apa yang dimaksud dengan garis panuk? Karena mereka dapat memilih buku ya. Ya, keterangan tentang panuk. Panuk itu apa berarti kan? Nama orang. Maka ada pula istilah garis panuk. Apa itu? Ya, silakan dari jawabannya. Iya. Baik, jawabannya adalah istilah garis panuk mengambil nama dari Hubertus Panuk, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis panuk adalah pembatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari perjanjian Renville. Renville, ya. Jadi panuk itu sendiri sebenarnya nama orang, tapi karena dia gubernur jenderalnya waktu itu dan dia yang memprakarsai, ya. Garis sebenarnya nggak ada terbatas di garis dari sini sampai sini nggak ada. Cuma panuk memberi batasan. Ini wilayah kami Belanda, ini wilayah Indonesia, gitu ya. Silakan. Ya. Jadi si panbok memberikan batasan, ya. Dan itu dampaknya tidak baik. Karena dampaknya wilayah kekuasaan Indonesia semakin sempit. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pertanyaannya nggak banyak, ya cuma 5 pertanyaan. Jadi bisa lihat di sini ya, cepet-cepetan. Udah siap? Buka dulu, setting dulu sinyalnya. Jam HP. Dinda, bising enggak? HP, Bu. Ada. Dinda, bising. Kodok ada. Gue, Bu. Dah. Iya.
Bella, apa kuning? Nah, selesai. Jadi musim dingin tuh dia pakai apa caranya? Bisa. Jeng jeng jeng. Mana bisa? Bisa. Ajaran tadi di awal itu si Randy ya. Reni mana Reni? Ya, dia pulang dari. Betul. Reni mana? Oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri ada bisa menyimpulkan nggak? Ada menyimpulkan ke pembelajaran kita hari ini. Orang aja dari pengertian dan beberapa pemberontakan. Silakan ada yang bisa simpulkan. Ada lu bisa bu. Ayo. Cepat. Rin, simpulkan materi kita yang hari ini. Oke, Reni, silakan Reni. Ini Cahyani, ya. Hah? Ini lah. Mana misal? Ya. Misal punya buku? Indonesia Merdeka pemberontakan itu masih terjadi GTI, RNS dan lain sebagainya. Banyaknya pemberontakan dari Indonesia, dari kalangan Indonesia sendiri. Sehingga banyak yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk menyatukan Indonesia lagi. Oke, terima kasih Reni. Jadi kembali diulangi sedikit ya kesimpulannya bahwa setelah Indonesia merdeka ternyata perjuangan kita belum selesai, masih berat gitu. Bahkan sebenarnya sampai sekarang. Namun yang kemarin ini ya mulai dari pemberontakan di berbagai daerah sampai dari tadi yang DITI sampai terakhir itu ada BO, dan pemberontakan itu sendiri dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan ideologi, kepentingan dan sistem pemerintahan. Ya itu dia. Terima kasih buat kita hari ini. Bagaimana belajar hari ini? Satu orang aja. Alhamdulillah ya. Tadi sudah selesai kita pembelajaran, sudah diskusi kelompok, sudah ada juga speaking, bahkan sampai evaluasinya. Harapkan kalian senang. Ayo, ada satu orang nggak yang bisa? Bagaimana sih pembelajaran hari ini? Perasaannya? Happy. Ya. Siapa? Happy. Berdiri siapa? Nah, silakan. Terus seru bu, senang, terus tuh ada ice breakingnya, terus tuh main game juga. Alhamdulillah ya, yang penting semuanya kita bisa happy, pembelajaran bisa diserap dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa kita bahas di lain waktu. Ya, terima kasih untuk kita semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Kita bisa sambung minggu depannya lagi dengan materi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya edit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Maria Siska. Saya CGP angkatan 10 dari SMA N2 Enok. Saya sudah bersama dengan teman sejawat saya, Raja Delpi Sepriani, Sejarah Indonesia bersama Bapak Praktik. Baik, saya sudah bersama dengan Bapak PP, Bapak Rahmat Maulana. Hari ini kami akan melakukan pasca observasi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Alhamdulillah sehat ya Bu. Baik Bu, kemarin kita sudah melakukan
ya Bu, observasi dan melakukan juga observasi di kelas ya Bu ya. Hari ini kita bertemu lagi Bu ya dengan kegiatan kita yaitu pasca observasi Bu. Terima kasih Bu atas waktunya sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa lagi melakukan coaching dan bertanya kembali dengan Ibu hari ini ya Bu. Gimana Bu, pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti Bu terkait dengan jalannya proses observasi ke kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan kita akan melakukan terkait dengan jalannya proses observasi kemarin Bu ya yang di kelas yang sudah kita lakukan, Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sih Ibu perasaannya terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin Bu? Iya, perasaannya Bu ya. Untuk observasi ini kan sebenarnya juga udah biasa kita lakukan di sekolah. Biasanya kan yang observasi itu kan kepala sekolah. Tetap ada persiapan. Nah, karena kali ini lagi gitu ya, tetap ada rasa ya kayak saya kan perlu persiapan mulai dari MPP, nya apa nih, apa yang harus disiapkan. Jadi adalah rasa agak gugup tegang juga masih ada. Ya. Alhamdulillah Bu ya sudah berjalan dengan baik kemarin ya Bu, bisa kembali diceritakan kembali Bu gimana area pengembangan apa yang dulu yang dilakukan kita di dalam kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke. Untuk tahapan yang dilakukan tentu saja yang pertama mungkin kemarin ya persiapan ya, mulai dari perangkat, terus apa yang saya pilih ya, prosesnya seperti apa gitu. Nah untuk area pengembangannya sendiri itu kemarin ada 2, area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya jelas sesuai dengan materi saya, itu materinya disintegrasi bangsa. Jadi area pengetahuan itu ya bagaimana cara siswa bisa menguraikan latar belakang dari disintegrasi atau perpecahan itu sendiri. Sedangkan area keterampilannya yaitu bagaimana siswa menyampaikan hasil yang diuraikannya tadi dari berbagai model dan bentuk. Ya. Menurut saya itu. Baik Bu, jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan? Sesuai dengan harapan kita, memang kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan baik, tahapan dengan tahapan terlewati dengan ada semuanya gitu. Cuman ya memang masih ada kekurangan di sana gitu ya. Model pembelajaran yang kemarin dilakukan itu model pembelajaran apa kemarin? PBL ya, problem based learning. Berdiferensiasi Dan berdiferensiasi ya. Saya lihat itu kemarin ada bentuk produknya ya. Kemarin ya Bu ya. Oh ya, berdiferensiasi juga ya PBL. Baik Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangan ya. Nah menurut Ibu apa sih Bu kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses di dalam kelas itu? Iya, jadi kekurangannya kemarin itu dalam pembagian kelompok itu karena sesuai dengan materi ya, materinya itu disintegrasi itu kemarin ada 3 latar belakangnya. Jadi saya langsung aja membagi kelompok itu menjadi 3, sementara jumlah siswa di dalam itu kan kelas kita besar 30 lebih, bagi 3 otomatis satu kelas itu satu kelompok itu lebih dari 10 orang. Jadi kendalanya adalah pada saat itu tidak semua siswa terlibat gitu. Tidak semua, masih ada yang tidak aktif gitu, yang hanya beberapa orang saja. Mungkin kendalanya itu tidak semua siswa aktif karena
ya pembagian kelompoknya terlalu besar. Jadi dia tuh baik, jadi beberapa siswa yang tidak terlibat itu jadi kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman mungkin yang pandai gitu Bu ya, itulah yang bekerja. Kalau dia ibu membaginya sedikit orangnya, mungkin dia lebih fokus. Jadi karena banyak jadi tidak fokus gitu ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat gitu diskusi? Misalkan yang seperti Ibu ceritakan. Ya mungkin tadi alasannya udah disampaikan juga, karena pembagian kelompoknya terlalu besar. Terus di antara mereka juga mungkin ada yang tidak kompak atau sepaham lah, mungkin ini temannya tidak ini tidak sesuai dengan keinginan dia gitu. Saya maunya begini, sementara satu kelompok mereka berbeda pandangan, berbeda ide, berbeda keinginan mereka gitu. Jadi seperti itu menurut saya gitu. Dia tidak terfokus karena ibu yang bagi kemarin. Iya. Nah, jadi dia tidak sesuai kalau dia memilih kelompoknya sendiri, jadi dia sesuai dengan pemikirannya dan sesuai apa yang teman yang sepemikiran dengan dia Bu ya gitu maksudnya. Baik Bu, jadi itu adalah rencana kedepannya Ibu. Rencananya jadi untuk memperbaiki itu terasa ada solusi ya, mungkin seperti di awal seperti yang kurikulum sekarang itu sebaiknya dilakukan yang namanya asesmen ya. Pencarian siswa itu sesuai dengan minat bakatnya, terus siswa itu dikelompokkan lagi menjadi ada 3 Bu ya. Ada 3 kelompok yang menggunakan pendekatan sesuai dengan minat bakatnya ya, seperti gaya belajar yang berbeda, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Jadi mereka terkelompok, akhirnya kalau mereka sama-sama auditori atau sama-sama visual gitu mungkin mereka bisa sama-sama aktif gitu. Pembagiannya. Jadi itu adalah rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Apa pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya nanti Ibu akan menyesuaikan yang seperti Ibu bilang tadi kan. Jadi tidak yang seperti kemarin tuh dia tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Sesuai gayanya, bukan diinginkan sih, gaya belajarnya yang kinestetik, audio, yang tadi mungkin tercampur di audio dan dia kinestetik, ya betul. Jadi menyesuaikan, menggunakan gaya belajar mereka Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik dan menarik. Tapi kemarin menurut saya sudah baik sih, anak-anaknya juga bentuk pembelajarannya sudah baik, tapi lebih baik lagi nanti ya Bu ya. Saya nanti tidak sabar lagi nanti menunggu. Nah mungkin mudah-mudahan ada lagi kesempatan nanti kita melakukan coaching lagi di kelas, melihat perkembangan gimana nanti selanjutnya gitu, atau anak-anak itu nanti lebih aktif lagi, yang anak-anak kemarin mungkin yang kurang aktif gitu. Nah, kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan? Waktunya mungkin belum bisa ditentukan ya, tapi saya yakin ya insya Allah pasti kedepannya akan dirubah gitu, akan melakukan rencana itu. Ya bisa jadi ya dalam semester ini atau semester depan. Ibu secepatnya ya Bu ya. Baik, semua hal yang baik itu memang bagus, memang cepat dilaksanakan Bu ya. Akan dilakukan secepatnya. Terima kasih Ibu atas beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan tadi dan jawaban yang Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Baik Bu, saya akan ya baik Bu. Itu saja mungkin pertanyaan yang saya ajukan hari ini. Saya ingin bertanya nih, bagaimana kemarin
sudah melakukan observasi di kelas, terus juga sudah pra, sekarang pasca. Bagaimana sih perasaan Ibu sekarang sedang melakukan kegiatan? Iya, alhamdulillah ya. Setelah melakukan kegiatan ini yang rangkaiannya cukup panjang dari persiapan ya, observasinya pasca dan pra dan pasca. Tentunya saya merasa senang ikut terlibat dalam kegiatan ini ya, menambah ilmu dan wawasan. Kalaupun sebenarnya udah tahu tapi akhirnya dipraktekkan gitu, kita juga jadi tahu apa sebab dan penyebab dan bagaimana ke depannya. Jadi kesimpulannya saya senang dan senangnya itu karena bisa bergabung dan menambah wawasan saya juga dan untuk ya lebih baik tentunya ke depan. Terima kasih Bu atas umpan balik dan tanggapan Ibu terkait dengan kegiatan pasca observasi kita, terus tentang semua kegiatan, urutan kegiatan kita ini sampai dalam kegiatan supervisi akademik sudah selesai hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi sudah memberikan kesempatan saya untuk mengobservasi Ibu dan memberikan waktu saya untuk bisa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.